Shalom, perkenalkan nama saya Diki Setiawan, NPM 22166, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pengampu Dr. Haja Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Sebelum kita masuk ke materi dari struktur-struktur metodologi penelitian, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa itu metodologi penelitian. Metodologi penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metodologi dan penelitian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, metodologi adalah ilmu tentang metode, sedangkan penelitian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan data, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum. Struktur metodologi penelitian biasanya mencakup beberapa komponen utama yang saling berkaitan dan mendetailkan. Bagaimana penelitian dilakukan? Berikut adalah struktur-struktur dari metodologi penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dalam metodologi penelitian adalah bagian yang mengemukakan urgensi penelitian tersebut perlu dilakukan, gambaran serta batasan terkait masalah yang akan diteliti. Dalam latar belakang, peneliti menguraikan bagaimana penelitian dimulai, minat peneliti terhadap subjek tersebut, dan perkembangan rumusan pertanyaan dalam sebuah penelitian rumusan masalah. Latar belakang memiliki beberapa tujuan penting, yaitu yang pertama, menyajikan urgensi penelitian, menguraikan minat peneliti, mengembangkan rumusan pertanyaan, mengklarifikasi asumsi dan kontroversi, menyajikan relevansi penelitian, dan yang terakhir, tinjauan literatur. Dan selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian dalam metodologi penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang dengan tujuan tertentu. Tujuan penelitian dapat dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, tujuan penelitian secara umum, yaitu untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, tujuan penelitian secara teoritis, untuk mengetahui satu hal dengan pengetahuan yang diperoleh tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau praktis. Jenis penelitian ini disebut sebagai basic research. Yang ketiga, tujuan penelitian secara praktis, untuk mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan secara langsung atau praktis. Dan di dalam struktur metodologi penelitian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah kontribusi yang diberikan oleh suatu penelitian pada bidang keilmuan, budaya, atau masyarakat. Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berupa kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan manfaat praktis berupa aplikasi langsung dari hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada kajian teori. Penjelasan kajian teori dalam metodologi penelitian adalah serangkaian konsep, definisi, dan perspektif yang terkait dengan suatu topik penelitian. Kajian teori memiliki peran penting dalam sebuah penelitian karena menjadi dasar atau landasan dari penelitian. Kajian teori yang baik akan menentukan bobot dari sebuah penelitian dan membantu dalam memahami permasalahan yang diteliti. Penelitian terdahulu mengulas penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Yang kedua, ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual dalam metodologi penelitian adalah suatu model konseptual yang menjelaskan beberapa variabel yang dipandang penting dalam masalah penelitian dan hubungannya dengan sebuah teori sehingga hubungan tersebut rasional. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail mengenai suatu topik yang akan dibahas, serta membantu dalam menghubungkan konsep-konsep yang relevan untuk menjabarkan masalah yang akan diteliti. Sekarang kita masuk ke dalam metodologi penelitiannya. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian menjelaskan jenis penelitian yang dipilih, yaitu yang pertama kualitatif, kuantitatif atau campuran, dan alasan pemilihannya. Yang kedua populasi dan sampel, menjelaskan populasi penelitian, teknik pengambilan sampel, dan jumlah sampel yang digunakan. Yang ketiga ada instrumen penelitian, yaitu menguraikan alat atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, atau bisa disebut kuesioner, wawancara, observasi, dan lain-lain. Yang keempat ada prosedur pengumpulan data, menjelaskan langkah-langkah konkret dalam pengumpulan data. Yang kelima ada teknik analisis data,
menguraikan metode analisis yang digunakan atau disebut analisis statistik, analisis konten, dan lain-lain. Yang keenam ada validitas dan reliabilitas, menjelaskan cara menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketujuh dan yang terakhir, etika penelitian, menguraikan aspek etika yang diperhatikan dalam penelitian serta persetujuan partisipan dan kerahasiaan data. Sekarang kita masuk ke hasil penelitian. Apa sih itu hasil penelitian? Yang pertama ada deskripsi data, menyajikan data yang diperoleh dari penelitian. Yang kedua ada analisis data, menganalisis data yang telah dikumpulkan dan menjelaskan temuan utama. Yang terakhir pembahasan, menginterpretasikan hasil penelitian dan membandingkannya dengan penelitian terdahulu serta teori yang relevan. Dan ada kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab perumusan masalah, serta saran memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau implikasi praktis berdasarkan temuan penelitian. Dan yang terakhir ada daftar pustaka, menyertakan semua sumber referensi yang digunakan dalam penelitian, disusun sesuai dengan format yang ditentukan. Dan itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang struktur dari metodologi penelitian. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang sudah saya jelaskan dan paparkan, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Sekian, terima kasih, shalom.